Halo, selamat pagi. Hari ini di suasana yang cerah ini saya akan memberi perkuliahan secara online. Ya, hari ini saya akan memberikan short lecture tentang revolusi cara berhukum di tengah-tengah pandemi COVID-19. Di dalam kesempatan ini akan saya sampaikan materi antara lain terkait dengan bagaimana latar belakang terjadinya perubahan yang mendasar yang saya sebut sebagai revolusi hukum itu sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Berikutnya akan saya singgung tentang perubahan dalam memandang entitas hukum dan masyarakat, yang akan saya lanjutkan dengan perubahan tentang konsep hukum, orientasi hukum, dan cara berhukum. Nah, akan disambung pula dengan bagaimana perubahan yang diperlukan terkait dengan birokrasi peradilan atau orang menyebut dengan istilah the administration of justice. Materi selanjutnya adalah perubahan apa yang harus dilakukan ke depan dalam konteks criminal justice system atau sistem peradilan pidana. Khusus untuk kejaksaan, itu akan saya sampaikan tentang perubahan apa yang harus dilakukan di kejaksaan itu, baik dalam perspektif birokrasi maupun di dalam penyelenggaraan diklat. Hal terpenting bagi kejaksaan dalam masa-masa COVID-19 ini akan juga saya sampaikan adalah empowering terhadap jaksa sebagai pemegang dominis litis. Jadi berseiring dengan pandemi COVID-19 ini telah memaksa terjadinya perubahan tentang cara berhukum. Nah, sebenarnya ide-ide perubahan itu sudah lama disuarakan oleh para ahli hukum, pemikir hukum, para penstudi hukum yang dilakukan dari satu kampus ke kampus yang lain. Tetapi kajian-kajian itu terhenti di ranah kajian saja. Jadi karya-karya perubahan itu hanya disuarakan dan terhenti menjadi dokumen-dokumen akademik saja, belum ditindaklanjuti. Namun sekarang dengan adanya pandemi COVID-19 ini memaksa terjadinya perubahan seketika, perubahan yang harus dilakukan secara mendadak, dilakukan secara mendasar, dan itulah maka saya sebut sebagai revolusi di bidang hukum. Nah, dari perubahan secara keseluruhan itu dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama tentang entitas hukum dan masyarakat. Selama ini hukum dipandang sebagai entitas yang berdiri sendiri dengan tujuan hukum yang tersendiri. Sementara entitas masyarakat dipandang sebagai sebuah entitas yang juga berdiri sendiri, yang punya tujuannya. Nah, jadi antara entitas hukum dan masyarakat itu seolah-olah terpisah, sehingga seringkali terjadi di dalam praktek hukum di mana karya-karya penyidikan, karya penuntutan, karya pengadilan sampai kepada putusan akhir di tingkat Mahkamah Agung itu seolah-olah hanya didedikasikan untuk pencapaian tujuan hukum semata. Sehingga karena hukum seolah-olah punya tujuannya sendiri, meskipun perkara itu sudah inkrah berupa karya pengadilan tertinggi di Mahkamah Agung, tetapi banyak sekali di mana putusan tertinggi itu tidak dihormati oleh masyarakat, tidak bisa diterima masyarakat. Karena apa? Karena memang tidak sesuai dengan tujuan
hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi hukum seolah-olah bekerja untuk mencapai tujuannya sendiri, sementara masyarakat punya pemikiran sendiri tentang tujuan hukum itu. Nah, oleh sebab itu, kita tidak boleh membiarkan antara hukum dan masyarakat itu sebagai entitas yang terpisah. Sehingga kalau entitasnya terpisah, maka tujuan hukum tidak identik dengan tujuan yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, secara ideal harusnya hukum dan masyarakat itu harus merupakan sebuah entitas yang menyatu. Sehingga dengan demikian karya-karya di bidang hukum, karya-karya di bidang penegakan hukum, mulai bekerjanya sistem peradilan pidana dari tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan di tingkat pengadilan negeri, pengadilan banding di pengadilan tinggi, dan pengadilan kasasi di Mahkamah Agung, itu akan menghasilkan karya-karya masterpiece di bidang hukum yang mencerminkan kehendak hukum masyarakat itu. Sehingga dengan demikian, semua karya di bidang hukum akan didedikasikan untuk pencapaian tujuan hukum. Oleh sebab itu, dalam kondisi COVID-19 ini, kita memaksa diri bahwa hukum dan masyarakat itu tidak lagi sebagai sebuah entitas yang terpisah, tetapi harus menempatkan diri sebagai sebuah entitas yang menyatu. Sehingga dengan demikian, apapun yang terjadi di masyarakat, hukum harus mampu mengakomodasinya. Nah, itu perubahan yang pertama. Yang kedua adalah perubahan tentang konsep hukum. Nah, hukum selama ini diartikan untuk hukum. Nah, ini sudah mengalami pergeseran dalam kondisi saat ini. Mau tidak mau, hukum tidak lagi diartikan sebagai hukum untuk hukum. Itu sudah kehilangan relevansinya. Hukum harus dimaknai bahwa hukum untuk manusia. Pemikiran ini sebenarnya sudah lama disampaikan oleh ahli-ahli hukum, termasuk yang sangat terkenal, yaitu dari Profesor Satjipto Raharja almarhum. Dia menyatakan bahwa hukum itu bukan untuk hukum, tetapi hukum itu untuk manusia. Jadi sekali lagi, hukum bukan lagi untuk hukum, tetapi hukum itu untuk manusia. Nah, kemudian juga dalam situasi pandemi COVID-19 ini, ketika hukum harus mampu mengakomodasi kepentingan perubahan yang terjadi di masyarakat, maka manusia bukan lagi dipaksa-paksa untuk disesuaikan dengan hukum. Karena manusia, kondisi sosial, alam sudah berubah. Oleh sebab itu, bukan manusia yang dipaksa-paksakan masuk dalam skema hukum yang belum berubah, tetapi justru hukumlah yang harus masuk pada skema manusia dan masyarakat yang sedang mengalami perubahan sebagai akibat dari COVID-19 ini. Nah, dalam kondisi yang demikian, maka hukum tidak lagi cukup kalau hanya dikonsepsikan sebagai rule. Tetapi hukum harus dikonsepsikan sebagai rule and behavior. Sehingga hukum tidak lagi menjadi sebuah entitas yang mutlak dan absolut, bukan. Tetapi hukum adalah sebuah proses yang terus menjadi, atau di dalam bahasa lain, law in the making, law in the process. Nah, itulah sebabnya hukum tidak cukup lagi kalau hanya dikonsepsikan sebagai rule. Hukum harus dikonsepsikan sebagai rule and behavior. Jadi, hukum bukan merupakan sesuatu entitas yang mutlak, yang absolut, yang final.
tetapi sebagai sesuatu entitas yang selalu berproses untuk terus menjadi. Law as a process, law in the making. Nah, jadi ada perubahan konsepsi tentang hukum. Sebagai akibat dari pandemi COVID-19 ini juga membuka mata cara berpikir para pemikir hukum dan pekerja hukum, bahwa sebagai sebuah proses, maka mau tidak mau hukum itu harus mencari jati diri, berproses menyesuaikan keadaan. Oleh sebab itu, dalam kondisi COVID-19 ini, penegak hukum harus kreatif. Ketika hukum diartikan sebagai sebuah proses, maka penegak hukum harus menemukan dirinya menjadi sebuah figur yang memiliki kreativitas dengan membuat inovasi hukum, bahkan membuat terobosan-terobosan di bidang hukum untuk mengatasi ketertinggalan hukum. Jadi tidak bisa penegak hukum tersandra oleh peraturan yang belum berubah, sementara situasi akibat COVID-19 itu mengharuskan ada perubahan. Jadi sekali lagi, penegak hukum tidak boleh tersandra oleh pemikiran-pemikiran hukum yang dogmatik, yang positivistik, yang legalistik. Dia harus memaknai hukum sebagai sesuatu yang selalu dinamis. Peristiwa pandemi COVID-19 ini adalah realitas empirik tentang perubahan konsep hukum itu. Identifikasi yang ketiga adalah terjadinya reorientasi dan cara berhukum. Ada perubahan reorientasi hukum dan cara berhukum. Nah, kalau selama ini orientasi hukum itu lebih kepada apa yang disebut dengan procedural justice. Sekarang karena keadaan mau tidak mau harus berubah. Orientasi hukum tidak lagi kepada procedural justice, tetapi harus mengarah kepada substansial justice. Kita lihat ketika orientasi hukum itu lebih kepada prosedural, dalam bekerjanya sistem peradilan pidana, terkadang keadilan yang substantif, kebenaran yang substantif itu tidak bisa terwujud karena apa? Alat bukti yang diperoleh tidak didapatkan secara sah. Padahal itulah justru kebenaran yang sesungguhnya itu bisa terungkap. Tetapi karena terhalang, cara perolehannya tidak berdasarkan prosedur yang benar, maka dianggap tidak sah. Dengan demikian maka substansial justice tidak tercapai. Nah, kalau kondisi COVID-19 ini terjadi terus, kita tidak memungkinkan lagi memenuhi semua prosedural hukum. Misalnya, bagaimana kehadiran saksi? Saksi itu tidak lagi dikonsepsikan memberikan keterangan di depan persidangan, kemudian diperiksa identitasnya, kemudian ditanya apakah benar yang bersangkutan namanya ini, umurnya ini, tidak lagi. Pencarian kebenaran itu dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Bagaimana seorang saksi itu, identitas saksi itu, bahkan kesaksian yang diberikan itu tidak selalu harus berhadapan di persidangan, tetapi dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi. Misalnya dengan memberikan record statement. Artinya apa? Statement yang diberikan itu sudah direcord, tidak langsung. Atau seandainya diberikan secara langsung, itu bisa disampaikan tidak harus hadir di persidangan. Nah, itu adalah terjadinya pergeseran, perubahan tentang orientasi hukum. Yang semula berorientasi pada procedural justice, tapi sekarang lebih kepada substansial justice dengan memanfaatkan teknologi. Demikian juga cara berhukum yang lebih konkret misalnya. Misalnya apa? Jadi dulu persidangan itu
diatur dengan kehadiran hakim, kemudian hakim ketua tentu, hakim anggota, kemudian di sebelah kanannya itu ada penuntut umum, sebelah kirinya itu adalah advokat, dan di tengah-tengahnya itu adalah terdakwa. Itu sudah disetting sedemikian rupa. Jadi kalau kemudian itu tidak berhadapan secara langsung, seolah-olah itu bukan cara berhukum yang benar. Tetapi kenyataan sekarang mengubah cara berpikir itu. Cara berhukumnya sudah berubah. Jarak diselesaikan dengan teknologi. Waktu diselesaikan dengan teknologi. Hukum acara di persidangan, settingnya diselesaikan dengan memanfaatkan teknologi. Jadi ada peran teknologi informasi, ada peran teknologi komunikasi, ada peran teknologi internet menjadi sarana terselenggaranya bekerjanya hukum melalui sistem peradilan pidana. Dan itu mau tidak mau harus dilakukan. Nah, itu ke depan juga akan mempengaruhi bukan hanya di dalam courtroom, tetapi pada proses-proses penyelidikan, proses penyidikan, dan proses penuntutan, bahkan kepada proses administrasi di masing-masing subsistem peradilan itu. Dan puncaknya apabila semua proses itu bisa dilakukan secara online. Sekarang yang baru bisa dilakukan adalah persidangan online. Identifikasi yang keempat adalah perubahan birokrasi peradilan. Nah, perubahan birokrasi peradilan. Nah, keadaan pandemi COVID-19 ini telah memaksa terjadinya perubahan dalam penyelenggaraan administrasi peradilan, birokrasi peradilan, atau dalam bahasa lain, the administration of justice. Nah, perubahan itu apa? Kita lihat. Di depan sudah saya singgung tentang setting persidangan. Nah, tadi sudah saya jelaskan panjang lebar tentang setting persidangan. Yang berikutnya adalah kehadiran terdakwa. Kalau dulu terdakwa harus dipanggil, datang ke ruang sidang, kemudian memberi hormat, kemudian ditanya identitasnya dengan prosedur yang sangat ketat. Tetapi sekarang terdakwa tidak perlu hadir di courtroom. Terdakwa cukup menghadapi persidangan di lembaga pemasyarakatan. Artinya kita tidak perlu berrepot-repot dengan pengawalan ketat membawa terdakwa dari lembaga pemasyarakatan ke persidangan yang sudah barang tentu membutuhkan energi, biaya, dan sumber daya yang besar. Demikian juga dengan kehadiran saksi. Saksi tidak perlu hadir ke persidangan, bisa saja dengan memberikan testimoni di samping jaksa penuntut umum. Untuk kemudian ditanya, prosedur hukum acara berjalan. Hak saksi memberikan kesaksian. Jadi, teknologi telah memudahkan adanya proses persidangan itu. Demikian juga dengan sistem pembuktian. Kalau dulu sistem pembuktian, alat bukti benar-benar harus dihadirkan di persidangan untuk dikonfirmasi dengan terdakwa apakah alat bukti yang dihadirkan itu benar atau tidak, membuat diyakini oleh hakim atau tidak. Sekarang kehadiran saksi bisa difasilitasi dengan pemanfaatan teknologi telekonferensi, termasuk alat bukti yang lain berupa barang bukti yang dihadirkan di persidangan bisa diakses dengan memanfaatkan teknologi telekonferensi, termasuk disampaikan di dalam layar monitor. Nah, kemudian dengan perubahan karena tidak memerlukan kehadiran saksi, kehadiran terdakwa di persidangan, itu bisa menghemat biaya, termasuk mulai dari pemanggilan, kemudian biaya pengamanan, dan biaya pengawalan. Transportasi itu biayanya mahal, dan selama ini tidak semuanya bisa tercover. Nah, oleh sebab itu di tengah-tengah keterbatasan anggaran, sebenarnya perubahan akibat COVID-19 ini menguntungkan. Kemudian juga
di sisi lain akan menyederhanakan proses birokrasi di peradilan. Nah, identifikasi yang kelima adalah perubahan di dalam sistem peradilan pidana. Nah, perubahan sistem peradilan pidana ini harus dilakukan ke depan. Mau tidak mau harus dilakukan dengan mengubah hukum acara pidana. Kalau saat ini perubahan hukum acara pidana masih terseok-seok dengan peristiwa COVID-19 ini, sebaiknya segera kita lakukan revisi, dipercepat pembahasan, ditambah dengan pemanfaatan teknologi. Jadi ada perubahan terhadap hukum acara secara menyeluruh, perubahan terhadap administrasi perkara, termasuk administrasi di tahap penyidikan, administrasi di tahap penuntutan, administrasi di tahap persidangan, baik persidangan di tingkat pertama di pengadilan negeri, di tingkat banding di pengadilan tinggi, dan di tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Itu harus segera menyesuaikan. Kemudian juga hubungan antara penyidik dan penuntut umum. Jadi penyerahan berkas perkara, penyidikan, record statement di dalam penyidikan, apakah seperti saat ini terus dipertahankan dengan dijilid, kemudian titik komanya dikoreksi oleh jaksa, keabsahannya itu berdasarkan format tulisannya, nampaknya itu sudah ketinggalan relevansi, itu sudah tidak relevan lagi. Perlu memanfaatkan teknologi. Jadi kalau dengan menggunakan alat tulis yang untuk buku dijilid, itu harganya sangat mahal. Tetapi ketika misalnya berkas perkara yang tebal-tebal, bahkan ada berkas perkara yang tingginya 1 meter, itu kalau dimasukkan di dalam flash disk, kan cuma berapa itu? Satu jari saja besaran flash disknya. Sehingga itu sangat menghemat pembiayaan peradilan. Nah, itu harus kita kedepankan itu, perubahan itu. Kemudian hubungan antara penyidik, penuntut umum, dan hakim juga harus disederhanakan. Kemudian bagaimana hubungan penyidik dengan PH, hubungan jaksa dengan PH, penasihat hukum misalnya, itu juga harus ada perubahan-perubahan. Segera itu dimasukkan, dituangkan di dalam KUHP. Kemudian dengan hubungan dengan lapas. Kita tahu bahwa penyidik, penuntut umum kalau menahan seseorang itu dititipkan di lembaga pemasyarakatan. Nah, kemudian dalam setiap kali proses penyidikan berlanjut, proses penuntutan berlanjut, proses persidangan berlanjut, itu mereka harus memanggil para tahanan dari lembaga pemasyarakatan untuk dibawa ke ruang-ruang penyidikan, ke ruang jaksa, ke ruang hakim di dalam sebuah proses persidangan. Proses yang seperti ini sudah barang tentu proses yang membutuhkan biaya mahal. Potensi high cost-nya tinggi karena setiap persidangan harus dikawal. Nah, ke depan mestinya ini bisa dieliminir. Potensi biaya yang diperlukan bisa direduksi. Karena hubungan terdakwa dengan penyidik, terdakwa dengan penuntut, terdakwa dengan hakim di persidangan itu bisa diformulasikan ulang, termasuk teknis persidangan. Nah, oleh sebab itu mau tidak mau harus ada perubahan besar terhadap KUHP. Kalau selama ini RUU KUHP belum diserahkan ke Komisi 3, saatnya ini untuk melakukan perubahan penyempurnaan. Nah, identifikasi tentang perubahan yang keenam adalah di kejaksaan. Jadi perubahan di kejaksaan itu menjadi sesuatu yang penting. Karena the center of gravity di dalam criminal justice system sesungguhnya ada pada jaksa penuntut umum. Oleh sebab itu perubahan di dalam internal birokrasi kejaksaan itu penting. Nah, perubahan di internal birokrasi kejaksaan itu penting. Perubahan-perubahan itu mulai dari administrasi perkara pidana, termasuk penilaian kinerja, lembar-lembar kinerja dari jaksa penuntut umum, termasuk pegawai TU-nya, tata usahanya, supporting staff-nya, itu harusnya sudah dirubah secara online semua. Kemudian mekanisme kontrol dari bekerjanya birokrasi di kejaksaan juga harus dilakukan dengan sistem online.
termasuk sistem pelaporan dan pertanggungjawaban kepada pimpinan secara berjenjang dilakukan saja dengan sistem online. Kemudian juga mekanisme pengawasan ini penting. Kalau dengan sistem online, dengan administrasi digital, sesungguhnya sudah tidak relevan lagi ada mode pengawasan on spot, kecuali memang untuk melakukan verifikasi terhadap pelanggaran. Cukup pengawasan dilakukan secara online. Kalau diperlukan verifikasi, diperlukan klarifikasi, diperlukan misalnya pemeriksaan lebih lanjut, baru face to face. Jadi memang merubah mekanisme sistem pengawasan itu harus dilakukan, sehingga tidak lagi pengawasan itu menjadi beban. Kemudian berikutnya adalah perubahan terhadap sistem pembinaan karir. Dengan metode sistem online, saya yakin classroom dengan model jarak jauh, e-learning, penyampaian dokumen-dokumen pembelajaran dengan model e-learning itu harus dimanfaatkan secara maksimal. Hanya materi-materi yang sifatnya praktek yang perlu dihadirkan model classroom. Tapi kalau materi-materi dasar tentang hukum, tentang misalnya asas-asas hukum, referensi-referensi tentang perkembangan hukum terkini, itu bisa dilakukan dengan sistem online. Nah, yang lebih penting sekarang untuk Badan Diklat itu juga harus membangun laboratorium hukum. Jadi membangun laboratorium hukum itu bukan hanya berisi laboratorium digital tentang referensi hukum dan putusan hukum. Jadi kalau ada baiknya Badan Diklat itu punya laboratorium menghimpun seluruh karya-karya berkas perkara dari penyidikan, penuntutan, persidangan sampai inkrah yang bisa diakses oleh para calon-calon jaksa maupun jaksa-jaksa yang sedang ikut pendidikan teknis. Nah itu di leading sektornya sebaiknya justru di Badan Diklat, laboratorium hukum, termasuk laboratorium persidangan online. Itu juga harus diadakan di Badan Diklat. Nah, yang ketiga, menurut saya ini adalah yang paling penting. Bahwa di depan sudah saya sampaikan bahwa the central gravity of criminal justice system itu justru terletak kepada jaksa. Itulah sebabnya, maka kalau kita mencari literatur dan perbandingan dengan sistem hukum negara lain, di dalam jaksa itu dia embedded di dalamnya itu pemegang asas dominis litis. Embedded di dalam diri jaksa itu pemegang dominis litis yang memiliki perkara, yang menguasai perkara, yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian perkara. Namun demikian, sistem hukum yang ada di kita mengalami pereduksian makna. Dan lebih parah lagi, bukan hanya pereduksian makna, kita sendiri kadang mereduksi prakteknya. Meskipun di dalam KUHP ada keterbatasan pemaknaan penjabaran dominis litis, tapi dasar hukumnya sesungguhnya sudah ada. Hanya kita pemaknaannya itu malu-malu, takut. Kita lihat misalnya ketentuan pasal 139 KUHP. Cukup jadi rujukan. Bunyinya kan begini. Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, dia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Nah, pertanyaannya, ada pemaknaan yang tidak tepat terhadap menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi syarat untuk dapat dilimpahkan atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Seolah-olah itu identik dengan syarat formil material. Artinya apa? Kalau sudah memenuhi syarat formil material, maka berkas perkara harus dilimpahkan ke pengadilan. Harusnya tidak begitu. Pemaknaannya itu bukan sekedar syarat formil dan material, tetapi apakah pencapaian tujuan hukum itu bisa tercapai enggak apabila perkara itu dilimpahkan ke pengadilan. Mengapa demikian? Karena jaksa adalah pemegang asas dominis litis. Dia bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan hukum itu.
Jadi jaksa bertanggung jawab apakah dengan persidangan, dilimpahkannya perkara persidangan itu tujuan hukum menjadi tercapai atau tidak. Kalau ternyata ketika perkara itu dilimpahkan ke pengadilan justru tujuan hukum tidak tercapai, maka mestinya jaksa berani untuk tidak melimpahkan. Nah, itulah esensi sesungguhnya terletak kepada jaksa sebagai pemegang dominis litis, karena dia yang menentukan. Nah, tetapi satu pemaknaan terhadap pasal 139 ini direduksi seolah-olah hanya parameternya hanya masalah syarat formil material, padahal parameternya adalah pencapaian tujuan hukum. Nah, ini perubahan yang ketiga yang harus dilakukan di kejaksaan. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya hukum itu bekerja bukan sekedar menerapkan kesesuaian peristiwa pidana dengan unsur pasal, tetapi ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ngerti tentang tujuan yang dicapai itu siapa? Itulah jaksa. Maka dia diberikan embedded di dalam dirinya itu asas dominis litis. Nah, kalau sekarang orientasinya hanya tercapainya procedural justice, maka berarti semua perkara harus dilimpahkan ke pengadilan. Karena itu untuk kepastian hukum, procedural justice, kepastian prosedurnya terpenuhi sehingga perkara harus dilimpahkan. Tetapi apabila dikaitkan bahwa orientasi hukum itu adalah bukan lagi pada procedural justice, tetapi pada substansial justice, sebagaimana pemikiran-pemikiran hukum progresif yang dilahirkan oleh almarhum Profesor Satipto Harjo, kalau orientasinya adalah substansial justice, maka berarti tujuan hukum menjadi lebih penting dipertimbangkan dari sekedar terpenuhinya prosedur. Nah, oleh sebab itu bukan berarti semua perkara harus dilimpahkan ke pengadilan, tetapi harus benar-benar diteliti tentang kemanfaatan dan keadilan yang akan diwujudkan. Nah, ini berarti kita mau tidak mau melihat tujuan hukum. Tujuan hukum kalau kita menyindir pemikiran Gustav Radbruch ada 3: kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Selama ini kita hanya berkutat pada tujuan kepastian, yaitu prosedur. Dilaluinya prosedur seolah-olah pencapaian hukum sudah tercapai. Padahal ada 2 tujuan lain yang belum tercapai, yaitu kemanfaatan dan keadilan. Nah, penegakan hukum yang ideal itu sekali bergerak itu harus mewujudkan ketiga tujuan hukum itu. Nah, itu tugasnya jaksa untuk menentukan bagaimana tujuan hukum itu tercapai atau tidak. Itulah sebabnya sekali lagi embedded dalam diri jaksa itu dominis litis. Dialah yang menentukan atau suatu perkara itu perlu layak dilimpahkan pengadilan atau tidak. Jadi kalau kemudian memang tidak perlu dilimpahkan ke pengadilan, hentikan saja dengan mekanisme itu. Ya, jadi perlu ada terobosan di dalam pemaknaan hukum, khususnya pasal 139 KUHP. Dengan demikian jelas, sesungguhnya meskipun dalam keterbatasan pengaturan di dalam KUHP, pasal 139 bisa menjadi landasan hukum untuk membuat terobosan di dalam pemaknaan hukum, empowering terhadap jaksa sebagai dominis litis, tanpa menunggu perubahan dari KUHP. Jadi dari hukum positif yang existing saja sudah cukup, tinggal pemaknaannya yang dilakukan terobosannya. Nah, materi yang berikutnya adalah kebijakan terobosan. Nah, kita melihat ketika COVID-19 ini menjadi sesuatu yang sangat serius di Republik ini, maka kebijakan Menteri Hukum dan HAM adalah membebaskan ribuan narapidana dari lembaga pemasyarakatan melalui kebijakan asimilasi dan integrasi.
Ini adalah contoh bentuk terobosan hukum mengatasi keadaan. Nah, kalau Kementerian Hukum dan HAM melalui Dirjen Lapas itu saja berani membuat terobosan, kenapa kita kejaksaan tidak berani membuat terobosan? Padahal landasan hukumnya sudah cukup ada. Jadi harus ada terobosan di dunia kejaksaan saat ini, mumpung kondisinya memungkinkan. Yang pertama, empowering para jaksa untuk menemukan jati dirinya kembali sebagai pemegang dominis litis dengan melakukan seleksi bahwa tidak semua perkara pidana itu harus dilimpahkan ke pengadilan. Nah, dasar hukumnya adalah pasal 139 KUHP. Nah, dengan berpedoman pada aspek pencapaian tujuan hukum, yaitu keadilan, bukan semata-mata kepastian, dengan melihat orientasi hukum yang bukan semata-mata prosedural justice, tetapi substansial justice, maka sesungguhnya kita cukup punya landasan untuk membuat terobosan hukum dalam rangka memperkuat jaksa sebagai pemegang dominis litis. Dengan demikian jelas bahwa dari rangkaian materi yang saya sampaikan ini dikaitkan dengan kondisi kejaksaan, bagaimana COVID-19 dan realitas hukum, serta apa yang sudah embedded melekat dalam diri jaksa sebagai pemegang dominis litis itu. Kejaksaan membutuhkan jaksa-jaksa yang baik, yang jujur, yang cerdas, yang berani membuat terobosan hukum. Kuncinya jaksa yang baik, yang jujur, yang cerdas, yang berani membuat terobosan hukum. Nah, demikian materi short lecture hari ini. Meskipun waktunya kurang lebih 30 menit, bahkan 35 menit, tetapi saya harapkan ini masih bisa menggugah cara berpikir, membangkitkan kembali, membangun semangat kepada para jaksa untuk punya pemikiran-pemikiran progresif dengan pemaknaan hukum yang progresif, dan pada akhirnya berani membuat terobosan hukum. Dengan demikian, pemikiran apa yang saya sampaikan ini sekali lagi saya harapkan bisa menginspirasi para pemikir, pekerja hukum termasuk khususnya jaksa di kejaksaan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dari kami, pemikir hukum yang mendedikasikan diri di kejaksaan sebagai jaksa. Dedikasi, loyalitas, prestasi, kinerja untuk melakukan tracking terhadap background check itu sudah bisa dilakukan dengan sistem online, dengan sumber-sumber online. Nah, jadi mestinya memudahkan dalam sistem pembinaan karir. Kemudian termasuk sistem presensi atau kehadiran pegawai. Jadi kehadiran pegawai tidak lagi bisa hanya diukur dengan totot datang atau apel pagi atau apel sore. Itu sudah tidak relevan lagi karena pekerjaan dengan sistem online bisa dilakukan di mana saja. Nah, kontrolnya dari kinerja. Lembar-lembar kinerja yang online itu bisa diambil manfaatnya. Nah, kemudian juga pengadaan sistem alat tulis mestinya berorientasi pada alat tulis digital. Alat-alat tulis digital sudah bukan lagi kertas-kertas yang tebal yang biayanya mahal. Jadi pengadaannya ya untuk alat-alat digital, termasuk penguatan sistem jaringan internet dan pengadaan komputer. Jadi sistem jaringan itu harus benar-benar besar, kuat, dan secure. Karena ini menyangkut perkara, makanya harus secure. Ada sistem pengaman yang tidak mudah untuk diterobos oleh hacker. Nah, itu perubahan pertama yang harus dilakukan di kejaksaan untuk internal. Ya, perubahan yang kedua adalah menyangkut penyelenggaraan diklat. Diklat yang diselenggarakan sistem classroom
Bagaimana sebagian besar selama ini dilakukan, harus digeser orientasinya dengan berbasis teknologi IT.